Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Muhammad Taufik Ali SPI MPD selaku dosen mata kuliah PKLH dan teman-teman sekalian. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat bergabung di Zoom kali ini. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi kami dengan topik dampak lingkungan yang industri makanan ringan. Perkenalkan, nama saya Asri Meliasari dengan NIM 21020850101 sebagai moderator pada hari ini yang akan membimbing jalannya diskusi. Ada pula anggota kelompok saya. Yang pertama, atas nama Aisyah dengan NIM 2102085000113 sebagai pemateri pertama. Yang kedua, ada Muhammad Ridwan dengan NIM 21020850005 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, ada Ade Dwi Lestari dengan NIM 2102085010113 sebagai pemateri ketiga. Yang keempat ada Narni dengan NIM 21020850109 sebagai pemateri keempat. Dan yang terakhir adalah Nurmayanti dengan NIM 21020850104 sebagai pemateri kelima. Dan ada pula rangkaian acara yang akan kita lewati. Yang pertama adalah sesi pembuka oleh moderator. Yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi oleh kelompok 1. Ketiga adalah sesi tanya jawab diajukan oleh audiens, dan yang terakhir adalah sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya mempersilahkan untuk saudari Aisyah untuk menyajikan materi yang pertama. Dengan hormat dipersilahkan. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan berdasarkan dengan interaksi alam dan masyarakat. Istilah ini bahkan mempunyai cakupan yang sangat luas seiring dengan perkembangannya. Namun secara sederhana, kondisi lingkungan merupakan salah satu hal yang berdampak besar, sebab kehidupan manusia sangat bergantung terhadap kehidupan dan keadaan di sekitarnya. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk melestarikan lingkungan. Secara umum, lingkungan dapat diartikan sebagai kombinasi dari berbagai unsur fisik, sumber daya alam, flora, fauna, sumber daya air, tanah, mineral. Lingkungan juga mencakup hal-hal yang diciptakan oleh manusia, termasuk bagaimana cara mengelola lingkungan fisik. Pengertian lain dari lingkungan secara umum adalah segala hal yang berada di sekitar manusia, yang tinggal bersama-sama dan kemudian mempengaruhi satu sama lain terhadap kondisi manusia. Lingkungan terdiri atas dua komponen, abiotik dan biotik. Komponen biotik merupakan segala hal yang mempunyai nyawa, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, berupa bakteri dan virus. Sedangkan komponen abiotik adalah segala hal yang bernyawa seperti air. Pengertian pencemaran. Pengertian pencemaran dapat didefinisikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang kapasitas dan toleransi ekosistem biotik. Misalnya saja penggunaan ataupun alat pengelola. Ada dua jenis bahan dalam pencemaran. Yang pertama degradable, yaitu polutan kembali yang sifatnya dapat diterima oleh alam, contohnya seperti kotoran hewan. Sedangkan non-degradable adalah polutan yang tidak dapat diuraikan oleh kemampuan alam itu sendiri, contohnya seperti merkuri, timah hitam, arsen.
Pencemaran lingkungan disebabkan oleh banyak faktor, namun faktor terbesarnya ialah karena manusia. Selain itu, banyak juga aktivitas sehari-hari yang tanpa disadari menjadi faktor rusaknya lingkungan. Di antaranya yang pertama, penggunaan kantong plastik secara masif. Yang kedua, membuang sampah limbah deterjen ke sungai. Yang ketiga, berlebih. Yang keempat, yang kelima, pembakaran hutan. Yang keenam, penggunaan kendaraan pribadi yang menimbulkan lebih banyak lagi polusi. Yang ketujuh, pembuangan limbah pabrik atau kotoran. Ke-8, penebangan hutan yang mengakibatkan hutan tak dapat lebih banyak, dan lain-lain. Dengan adanya begitu banyak pencemaran lingkungan, sendiri menghasilkan dampak pada lingkungan yang ada, dan hal ini dilakukan dalam analisis buku kurung AMDAL. Terima kasih kepada Saudari Aisyah. Itulah tadi penyampaian materi oleh penyaji pertama. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Saudara Muhammad Ridwan untuk menyajikan materi kedua. Dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis lingkungan. Lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan berdasarkan proses terbentuknya dan lingkungan berdasarkan unsur pembentuknya. Yang pertama itu ada lingkungan berdasarkan proses terbentuknya. Lingkungan ini dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan alami dan lingkungan buatan. Lingkungan alami adalah lingkungan yang terbentuk melalui suatu proses secara dinamis tanpa adanya kesengajaan dari manusia dalam proses pembentukannya. Contohnya itu ada bukit, hutan, lembah, pantai, gunung, laut, dan lain sebagainya. Sedangkan lingkungan buatan adalah lingkungan yang terbentuk karena ada campur tangan manusia. Contohnya itu pasar, jalan, sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada lingkungan berdasarkan unsur pembentuknya. Lingkungan ini dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik juga disebut sebagai lingkungan organik, yaitu komponen berupa makhluk hidup yang mendiami bumi. Komponen tersebut terdiri atas makhluk hidup berupa manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan lingkungan abiotik adalah kondisi yang ada di sekitar makhluk hidup bersifat anorganik atau benda mati seperti air, udara, tanah, dan batu. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penyajian materi dari penyaji kedua. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada pemateri ketiga untuk menyampaikan materi. Dengan hormat saya mempersilahkan kepada Saudari Ade Dwi Lestari. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ade Dwi Lestari. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis pencemaran dan tempat strategis dalam membangun industri makanan ringan. Yang pertama, jenis-jenis pencemaran. Pencemaran dibagi menjadi 4, yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara dapat terjadi karena pembuangan gas atau partikel. Contohnya sebagai gas H2S. Gas ini bersifat racun, terdapat di kawasan gunung berapi, bisa juga dihasilkan dari pembakaran minyak bumi atau batu bara. Gas CO dan COZ, karbon monoksida atau CO, tidak dapat dan tidak berbau. Bersifat racun, merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan buangan mobil dan mesin letup. Dampak dari ini yaitu
pencemaran udara sendiri adalah hujan asap, perubahan cuaca yang ekstrim, penipisan ozon, peningkatan kasus, kerusakan mata, hingga kanker kulit. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengatasi pencemaran udara ini, di mana udara merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, yaitu pencemaran air. Polusi air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran. Salah satunya yaitu pembuangan limbah industri, sisa inseksida, dan pembuangan sampah domestik, misalnya sisa deterjen yang mencemari air. Dampaknya yaitu media penyebaran penyakit, peningkatan alga dan eceng gondok, menurunnya kadar oksigen dalam air, hingga mengganggu sistem organisme di perairan, mengganggu pernapasan karena bau yang menyengat. Dengan adanya pembuangan limbah mengandung bahan kimia berbahaya, dapat merusak lingkungan yang ada di sekitar kita jika tidak dikelola dengan baik, dengan hati-hati. Itulah tadi penyajian materi dari pemateri ketiga. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Saudari Narni untuk menyajikan materi keempat. Dengan hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu yang pertama, pengertian makanan ringan. Makanan ringan, cemilan atau kudapan adalah istilah bagi makanan yang bukan merupakan menu utama, seperti makan pagi, makan siang, atau makan malam. Makanan yang dianggap makanan ringan merupakan makanan untuk menghilangkan rasa lapar seseorang sementara waktu, memberi sedikit pasokan tenaga ke tubuh, atau sesuatu yang dimakan untuk dinikmati rasanya. Cemilan atau snack adalah makanan ringan yang dikonsumsi di antara waktu makan utama. Cemilan disukai oleh anak-anak dan orang dewasa, yang umumnya dikonsumsi kurang lebih 2-3 jam di antara waktu makan utama, yaitu pada pukul 10 pagi dan pukul 4 sore. Kedua yaitu contoh industri makanan ringan di Indonesia dan jenis produksinya. Yang pertama ada Aloy Mandiri Food atau disingkat AMF. Aloy Mandiri Food adalah perusahaan consumer goods yang memproduksi makanan ringan berbentuk jelly dengan berbagai bentuk dan rasa. Aloy Mandiri Food adalah perusahaan keluarga yang sudah berdiri sejak tahun 1990 di Jakarta, Indonesia. Saat ini Aloy Mandiri terus berkembang di era yang modern dan menantang. AMF sekarang berpusat di Tangerang, Indonesia. Contoh produknya yaitu Aloy Jelly. Yang kedua ada PT Aneka Sari Pangan Makassar. Perusahaan ini bergerak dalam bidang produksi dan pengelolaan makanan ringan. Berada di kota Makassar. Contoh produknya yaitu wafer stick seperti Elite Stick. Yang ketiga ada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, emiten yang bergerak untuk memproduksi makanan, tepung gandum, minyak masak, penyedap rasa, kopi, dan berbagai makanan ringan. Contohnya seperti Lay's, Kitela, Doritos, susu Ultramilk, Indomie juga, dan masih banyak lagi. Yang keempat ada PT ABC Presiden Indonesia. Perusahaan PT ABC Presiden Indonesia ini merupakan salah satu raksasa produsen makanan dan minuman dengan berbagai jenis dan merek. Berbagai produknya baik berupa olahan makanan maupun minuman telah banyak dinikmati dan menjadi favorit masyarakat Indonesia. Perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1991 ini berkantor pusat di Jakarta. Contohnya sambal dan kecap ABC, mie ABC Cup, dan New Green Tea juga termasuk, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Itulah tadi penyajian materi dari pemateri keempat. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Saudari Nurmayanti untuk menyajikan materi untuk penyaji kelima. Dengan hormat dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya, yaitu dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh industri makanan ringan serta cara penanggulangannya.
Indonesia menghasilkan sampah makanan rata-rata sebanyak 13 ton setiap tahunnya. Jumlah tersebut setara dengan porsi makan 28 juta orang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah tersebut setara dengan penduduk miskin yang ada di Indonesia. Dampak buruk sampah makanan antara lain adalah banyaknya sumber minyak bumi yang terbuang. Hal ini mungkin tidak disadari, tetapi untuk bisa menghasilkan makanan, tetap memerlukan minyak bumi. Minyak bumi diperlukan dalam setiap proses tersajinya makanan, mulai dari proses penanaman yang memerlukan mesin bajak, distribusi makanan, penyimpanan makanan, hingga proses pemasakannya. Sampah makanan tergolong sebagai sampah organik, di mana saat proses makanan itu terurai, akan terjadi proses pembusukan yang membuat terciptanya gas menata. Tingginya konsumsi makanan ringan menyebabkan banyaknya sampah plastik, yang akan menyebabkan jumlah sampah plastik yang besar. Karena bukan berasal dari senyawa biologis, plastik memiliki sifat sulit terdegradasi. Plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun hingga dapat terdekomposisi atau terurai dengan sempurna. Selanjutnya, cara penanggulangannya. Terdapat beberapa cara penanggulangan limbah plastik selain mengubur atau membakarnya, antara lain pengolahan limbah plastik menggunakan metode fabrikasi atau metode daur ulang. Produk yang dihasilkan dari pengolahan limbah plastik dengan menggunakan metode fabrikasi dapat diaplikasikan pada berbagai kerajinan kreatif yang mempunyai nilai seni dan nilai ekonomi yang tinggi. 2. Mempunyai dan membawa botol minum sendiri. 3. Membiasakan diri untuk memasak di rumah. 4. Hindari mengonsumsi permen karet, karena permen karet tidak bisa hancur dengan mudah meskipun sudah dikubur di dalam tanah. Permen karet perlu diolah agar dapat hancur dan menjadi lebih aman bagi lingkungan. Hasil buangan dari permen karet secara tidak sengaja bisa dimakan oleh hewan dan membuatnya tersedak hingga mati. 5. Memanfaatkan botol plastik sebagai pot. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi sesi penyajian materi yang disampaikan oleh anggota kelompok 1. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab diajukan oleh audiens dengan 3 pertanyaan. Dengan hormat dipersilahkan. Itulah tadi sesi penyajian materi oleh kelompok 1 dan sesi tanya jawab yang diajukan oleh audiens. Dan mungkin saya akan menutup presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.